Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat kepada kita semua. Kemudian istiqomah di atas Islam, di atas sunnah. Ini merupakan nikmat yang perlu disyukuri. Salah satu bentuk syukur kita yaitu istimrar, itu senantiasa berada di atas ketaatan tersebut. Salah satu solusi yang membuat langgeng, membuat kita bisa istiqomah, tak kala kita setiap harinya itu izdiyadu fil ilmi, senantiasa menambah ilmu. Karena kita ketahui bersama bahwa musuh baik dari luar maupun dari dalam senantiasa ingin menggelincirkan kita dan tidak ada henti-hentinya. Maka kita membentengi diri dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa istiqomah ila al-akhir. Nah, kita lanjutkan pembahasan Qawaidul Fiqhiyah yang dikarang oleh Syekh Utsaimin rahimahumullah. Sekarang dalam bait yang ke-29. Pada pertemuan sebelumnya kita belum sempat menyelesaikan pembahasan bait ini. Kata penulis, wa qaddimil a'la ladat tazahumi fi salihin wal aqsu fil madzalimi. Bait ini menyebutkan dua kaidah tentang maslahat dan mudarat. Kita ketahui bersama bahwa agama Islam ini adalah agama yang maqasiduhu, maksud pensyariatannya yaitu memerintahkan hal yang maslahat dan menolak mudaratan. Nah, akan tetapi terkadang seseorang dipertemukan, dihadapkan oleh dua maslahat. Maka dalam hal ini seorang yang pandai adalah menggabungkan dua maslahat tersebut, mengerjakan dua-duanya kalau dia mampu. Kalau sekiranya dia tidak mampu mengerjakan kedua-duanya dan harus meninggalkan salah satunya, maka dia harus memilih yang paling tinggi. Yang paling tinggi apa? Maslahatnya. Nah, jika kedua-duanya adalah hal yang wajib, maka cari yang paling tinggi kewajibannya. Jika kedua-duanya adalah perkara sunnah, maka cari yang paling muakkad, sunnah yang paling ditekankan. Jika kedua-duanya salah satunya adalah sunnah, satunya wajib, maka tentulah ini dikedepankan yang wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 55, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum." Dan ikutilah ahsan. Ahsan ini adalah isim tafdil, yang paling baik. Apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari atau mengikuti yang paling baik. Kalau mau meminta surga, maka minta surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Nah, karena kebaikan ada baik, ada yang paling baik, dan ada yang paling baik lagi. Maka pilihlah yang paling tinggi kebaikannya. Dalam ayat yang lain, wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Perintahkanlah kaummu untuk mengambil yang paling baik. Tentunya ketaatan dan kebaikan. Nah, kemudian kaidah yang kedua yang disebutkan dalam bait ini yaitu tentang al-madar, tentang kemudaratan. Maka nanti
yang diambil adalah yang paling rendah kemudorotannya atau yang paling rendah kezalimannya. Di sini disebutkan dalam bentuk apa? Madzalim. Madzalim jamak dari madlam, yaitu keharaman. Karena segala yang diharamkan itu adalah madlam, kezaliman. Maka ketika bertemu dua keharaman, kalau memungkinkan ditinggalkan kedua-duanya, maka ini yang terbaik. Nah, kalau sekiranya harus mengerjakan salah satunya, maka nanti dicari yang paling rendah. Nah, di sini penulis menyebutkan idza jatama'a indana maitatan bi ba'irin maitata ba'irin wa maitata himarin. Apabila kita dihadapkan kita di tengah gurun pasir atau di hutan, mungkin tidak ada makanan kecuali ada dua pilihan di sana. Bangkai ba'ir, onta, dan bangkai himar. Kedua-duanya adalah haram dimakan. Tapi dalam keadaan terpaksa di sini. Akan tetapi di sini ada dua kemudorotan, maka pilih salah satunya yang paling rendah kemudorotannya adalah maitatu ba'ir, yaitu bangkai onta. Kenapa? Karena hukum asalnya dia halal. Sementara himar itu hukum asalnya adalah haram. Nah, demikian juga takala Ibnu Taimiyah rahimahumullah, di zaman beliau Tatar menguasai Irak, menguasai Mesir dan yang lainnya, dan membunuh 2 juta kaum muslimin, di mana Tatar berlaku sewenang-wenang, membantai, memusnahkan kaum muslimin. Pernah suatu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melewati mereka, pasukan Tatar ini. Sementara mereka yashrabunal khamra. Sementara mereka sedang minum khamr, minum minuman keras. Walam yanhahum. Sementara Ibnu Taimiyah tidak melarang mereka, padahal ini adalah kemungkaran. Wa kana ma'ahu sahibun lahu. Sementara ada teman Ibnu Taimiyah di situ, sahabatnya. Faqala lahu, berkata kepadanya, berkata kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, limadza lam tanhahum? Kenapa engkau tidak melarang mereka? Maka Ibnu Taimiyah berkata, li'annahum law taraku syurbal khamri la dhahabu yattahiku a'radul muslimin. Seandainya mereka dibiarkan, yaitu meninggalkan khamar, maka mereka pergi merampok, menyakiti, membunuh kaum muslimin. Akan tetapi kalau mereka minum khamar, maka kedzaliman itu untuk dirinya mereka sendiri. Tidak ada muta'addinya kepada kaum muslimin yang lain. Lihat Ibnu Taimiyah di sini menggunakan kaidah ini, yaitu adanya berkumpulnya dua kemudorotan. Nah, demikian juga takala Nabi Khidir alaihi salam, yaitu melewati gulam, seorang anak kecil, atau sebelumnya dia naik kapal, kemudian setelah sampai di di tempat yang dia tuju, dia lobangi kapal tersebut. Kemudian diingkari oleh Musa. Nah, ternyata Nabi Khidir alaihissalam menerapkan kaidah ini, yaitu apa? Mengambil kemudaratan yang lebih kecil untuk untuk meninggalkan kemudaratan yang lebih besar. Yaitu apa? Nabi Khidir alaihissalam membocor kapal. Tentunya kapal itu pasti akan tenggelam. Nah, ini adalah kemudaratan. Kemudaratan yang lebih besar adalah kapal itu kalau dibiarkan sempurna, tidak ada cacat, pasti nanti raja yang ada di belakang itu mengambil kapal-kapal yang bagus-bagus. Ini kemudaratan, hilang zat kapal tersebut. Nah,
Nabi Khidir alaihissalam membocor untuk tujuan ini, yaitu apa? Menolak kemudaratan yang lebih besar. Untuk agar kapal tersebut tidak hilang. Meskipun harus apa? Irtikabu al-mudarratis shagir, meskipun harus mengerjakan mudarat yang lebih kecil. Nah, kalau dia melewati gulam, anak kecil tersebut dibunuh. Diingkari lagi oleh Nabi Musa alaihi salam. Ini adalah kemudaratan. Ini adalah keharuman. Akan tetapi ada keharuman yang lebih besar yang dia tolak. Apa itu? Anak ini kalau besar nanti membuat orang tuanya kafir. Membuat kedua orang tuanya kafir. Kita tahu kekafiran dengan dosa pembunuhan lebih besar apa? Dosa kekufuran. Dan banyak lagi contoh-contoh di sana di mana kaidah ini sangat bermanfaat. Oleh karena itu penulis menyebutkan dalam bait yang ke-30, wadfa khafifad dararaini bil akhaf wa khudh bi alil fadilaini la takhaf. Tolaklah dua kemudaratan yang ringan dengan yang paling ringan, dan ambillah yang paling tinggi dari dua keutamaan. Jangan kamu takut. Nah, pernah kita memberikan contoh ketika seseorang dihadapkan antara dua hal, dia harus mengerjakan salah satunya. Contoh, kamu ria dalam sholat atau berzina dengan ibu kandungmu. Kira-kira yang mana ini yang dia harus pilih? Maka kalau dia pandai dalam ilmu qawaidul fiqhiyah, maka dia akan pilih apa? Berzina dengan kedua orang tua, berzina dengan ibu kandungnya. Kenapa? Karena berzina dengan ibu kandung sendiri itu adalah dosa besar. Sementara dia ria dalam sholat, ini adalah syirkun asgor, syirik kecil. Nah, syirik apa? Syirik kecil. Kalau secara akal, pasti orang akan apa? Akan memilih ria aja dalam sholat daripada berzina dengan apa? Dengan ibu kandung sendiri. Tapi karena pertimbangan antara mudarat yang paling kecil dengan mudarat yang paling besar, maka mudarat yang paling kecil adalah berzina dengan ibu kandung. Ini kalau harus kerjakan salah satunya. Kalau bisa ditinggalkan dua-duanya, maka inilah yang dituntut. Ini kalau sekiranya apa? Kalau ini perkara kedua-duanya haram. Nah, sekarang kalau kedua-duanya makruh, perkara yang hukumnya makruh, seperti makan bawang merah dan bawang putih. Kira-kira mudarat yang paling ringan di sini apa? Apakah bawang merah ataukah bawang putih? Yang paling menyengat baunya di sini apa? Makan bawang merah. Bawang merah lebih sedikit baunya daripada bawang putih, lebih menyengat. Sekarang antara makruh dan haram, maka dikedepankan tentunya yang makruh. Antara makan bawang dengan bangkai di saat kelaparan, maka tentulah seseorang akan memakan bawang. Ini kalau bawang tersebut bisa mengangkat kemudaratan, bisa mengangkat darurat. Kira-kira makan bawang banyak itu hilang nggak rasa lapar? Hilang ya. Nah, contoh yang lain, antara pergi ke masjid dengan virus yang tidak jelas, virus corona gitu, meninggalkan sholat berjamaah di masjid, ini mudarat. Tapi sholat berjamaah memungkinkan terkena virus corona, ini juga mudarat. Nah, kira-kira mana yang mudaratnya lebih kecil di sini? Maka mudaratnya lebih kecil adalah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Kenapa?
karena ada yang lebih bahaya, lebih besar yang bisa menimpa, yaitu positif corona. Nah, karena virus ini tidak kelihatan. Kalau sekiranya kelihatan pada diri seseorang, kita bisa menghindarinya. Tapi yang membahayakan sekali adalah tidak nampak. Tiba-tiba kita terjangkiti atau terkena virus tersebut tanpa kita ketahui, orang yang kita temui, orang yang kita berdekatan dengannya terkena virus corona. Maka untuk saat-saat inilah seharusnya seseorang itu meninggalkan sholat berjamaah di masjid, meninggalkan tempat keramaian dan yang lainnya. Kenapa? Karena saat inilah gelombang kedua terjadi di kota kita Balikpapan khususnya dan di Indonesia secara umum. Kenapa keadaan di awal tidak terjadi saat ini? Keadaan apa? Kepanikan yang luar biasa. Tak kala awal-awal diberitahukan adanya orang yang positif, Masya Allah, orang-orang kepanikan luar biasa, ketakutannya. Masjid ditutup, apa-apa ditutup. Sekarang malah sekarang melonjak kasus, ini malah longgar. Seseorang malah nggak perhatian lagi dengan virus tersebut. Bahkan banyak masyarakat yang menuduh para tenaga medis hanya mencari uang. Banyak orang yang kena penyakit bisul, kata mereka, itu dianggap corona. Ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat, dan ini yang akan membuat virus tersebut langgeng. Rantai penyebaran tidak akan putus-putus karena masyarakat sudah mulai tidak hati-hati lagi dalam hal ini. Jadi tunggu saja setahun, 2 tahun dan berikutnya ini tidak akan selesai karena kita tidak bersabar dalam waktu sebentar dalam musibah dan azab ini. Nah, kemudian bait yang berikutnya, in yajtami ma'mubihin ma mana faqaddimin taglibal ladzi mana. Jika berkumpul suatu hal yang mubah dengan hal yang dilarang, maka dahulukanlah yang dilarang secara golibnya. Nah, kaidah ini menyebutkan apabila berkumpul antara sebab mubah dan sebab yang haram, maka kedepankanlah sebab yang haram karena kehati-hatian. Contoh, seseorang yang mau menikahi wanita di suatu kampung, sementara di kampung tersebut ada satu wanita yang menjadi saudara persusuannya. Lihat di sini, menikahi wanita tersebut, wanita di kampung itu kan hukumnya mubah. Nah, sementara bercampur di sini antara keharaman, sebab keharaman yaitu menikahi wanita sepersusuan. Maka di sini dilarang. Dia tidak boleh menikahi wanita di kampung tersebut. Mimbabil ihtiyat, yaitu sekedar kehati-hatian. Jangan sampai dia menikahi saudari sepersusuannya. Contoh yang lain, berkumpul antara ayam yang sudah disembelih dengan menyebut nama Allah dan tidak. Di sini berkumpul antara Antara perkara yang mubah dengan perkara yang haram. Taruhlah di situ ada ayam yang 100 ekor disembelih dengan bismillah. Ada 1 ekor ayam yang tidak disembelih dengan bismillah. Maka dalam hal ini kita tinggalkan semua itu, tidak membeli dan tidak memakannya. Dibuang aja. Sayang Ustaz, dimanfaatin aja, dibikin bakso atau apa, enggak. Nah, yang haram tetaplah haram, tidak bisa berubah menjadi menjadi yang halal. Maka hal tersebut berkumpul antara yang haram dan yang mubah, maka ditinggalkan
Seseorang tidak usah memberatkan diri dengan apa? Dengan menanyakan kepada para penjual ayam, Pak, ini disembelih dengan bismillah atau enggak ya? Enggak usah. Cukup dia mengedepankan husnudzon, dia seorang muslim, kita husnudzon saja dia mengucapkan bismillah. Meskipun di belakang dia enggak baca bismillah, maka nanti kita makan ayam tersebut dengan mengucapkan bismillah. Contoh yang lain, hewan bigol. Tahu antum hewan bigol? Bigol ini peranakan antara kuda dan himar, keledai. Di sini berkumpul antara apa? Di dalam diri bigol tersebut berkumpul antara haram dengan halal. Himar halal, haram. Kuda halal. Lantas apakah kita boleh memakan bigol? Enggak boleh. Kenapa? Karena dikedepankan yang haram. Maka dia ditinggalkan untuk memakan daging bigol. Pernah lihat antum bigol di sini? Dia wajahnya wajah kuda, cuma postur tubuhnya itu seperti apa? Seperti keledai. Nah, wajah kuda, kemudian posturnya keledai. Dia pendek. Dalil atas kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima." Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, para sahabat bertanya, dan perjudian. Katakanlah pada keduanya ada dosa yang besar, wa manafi, dan manfaat. Manfaat minuman keras apa? Perekonomian. Demikian juga perjudian, ada ekonomi di sana. Kalau yang menang, kalau yang kalah ya rugi. Wa ismuhuma akbaru min af'ihima. Akan tetapi ismuhuma, isim di sini bukan dosa, tapi yang dimaksud isim di sini adalah mafsadah. Kenapa? Karena kebalikan dari naf'i. Wa mafsadatuhuma akbaru min naf'ihima. Ai kerusakan keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Tentunya mafsadah di sini adalah haram dan manfaat di sini adalah hal yang mubah. Maka dikedepankan yang mana? Yang haram, yaitu ditinggalkan perjudian dan minuman keras. Saat kalau ditutup pabrik minuman, anak-anak saya, karyawan yang ribuan jumlahnya itu mau makan apa? Ya cari, memang nggak ada kerjaan yang lain. Itu bukan alasan untuk menghalalkan yang haram. Dalam suatu hadis diriwayatkan dari Adi bin Hatim, qala li Rasulullah berkata kepadaku, idza arsalta kalbak, apabila engkau melepas anjingmu, fadhkuru ismallah, ucapkanlah bismillah. Ini kalau anjing tersebut dipakai berburu. Demikian juga kalau kita berburu dengan tombak atau dengan panah, kita ucapkan bismillah. Nah, begitu nanti hewan tersebut kena terus meninggal, itulah penyembelihannya. Fa in amsaka alaika fa adraktahu hayyan fadbah. Apabila dia menangkap untukmu dan engkau mendapatinya hewan buruan tersebut masih hidup, maka sembelihlah. Ini disembelih dulu. Disembelih kalau hewan buruan tersebut masih hidup. Wa in adraktahu qad qatala, jika engkau mendapati hewan buruan tersebut sudah meninggal, walam yakul minhu, dan dia anjing tersebut tidak memakan darinya, dia enggak ada makan sedikit pun dari hewan buruan tersebut, fakulhu, maka makanlah. Berarti apa? Berarti dia berburu untukmu, bukan berburu untuk dirinya.
Nah, kalau sekiranya dia berburu untuk dirinya, dia makan gitu sedikit, maka jangan dimakan. Nggak boleh. Karena ini bukan untukmu, tapi untuk dirinya. Wa in wajadtahu ma'a kalbik kalban ghairoh. Jika engkau mendapati anjing tersebut ada anjing yang lain yang menyertainya, nah sementara dia sudah membunuh hewan buruan tersebut, fa innaka fala ta'kul, janganlah engkau makan, kata Rasulullah. Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalah, karena engkau tidak tahu siapa yang membunuhnya, anjing muka atau anjing yang lain. Karena nanti anjing ghairu mu'allam, anjing yang tidak terlatih, itu haram dimakan hewan buruan, hewan tangkapannya. 6. Wa in romaita sahmak, jika engkau melepaskan anak panahmu, fadhkur ismallah, maka sebutlah nama Allah. Fa in goba angka yauman falam tajid fihi, jika hewan buruan tersebut, anak panahmu mengenai hewan buruan tersebut, kemudian hewan itu lari kemana-mana, lari ke hutan atau ke sungai, falam tajid fihi asaron sahmik fakul. Jadi kalau sekiranya hewan buruan tersebut mati karena kena panahmu, engkau dapati dia kena panahmu, tidak ada yang lain, maka makanlah. Wa in wajadtuhu ghariqan fil ma' fala ta'kul. Jika engkau mendapati hewan tersebut jatuh di sungai, kemudian tenggelam, mati, maka jangan engkau makan. Coba lihat di sini, Rasulullah menerapkan kaidah ini. Apabila berkumpul antara kemudorotan, keharaman dengan hal yang mubah, maka jangan dimakan atau ditinggalkan. Apa itu? Pertama, anjing mu'allam, anjing yang terlatih dengan anjing yang tidak terlatih. Ini pertama perkara mubah, anjing yang tidak terlatih perkara haram. Kalau dia menangkap hewan buruan, nggak boleh dimakan. Maka di sini kita nggak boleh makan. Kenapa? Karena dikedepankan yang haram. Nah, sekarang panah, anak panah yang mengenai tubuh hewan buruan, ini adalah perkara yang mubah, kita makan. Tapi hewan buruannya tersebut sudahlah kena panah, terus mati lagi di air. Nah, di sini berkumpul antara perkara yang mubah dan perkara yang haram. Apa itu? Perkara yang haramnya yaitu dia tenggelam di air. Mungkin dia mati karena sebab air sehingga dia menjadi bangkai. Ini perkara yang haram. Kalau dia matinya karena tertusuk anak panah, maka ini adalah perkara yang mubah. Nah, Rasulullah memerintahkan kita untuk meninggalkannya atau tidak memakannya. Karena di sini berkumpul antara perkara yang mubah dan perkara yang haram. Wa kullu hukmin falil illatin tabi in wujidat yujadu wa illa yamtani. Setiap hukum mengikuti illahnya. Jika illah ada, maka ada hukum, dan jika tidak ada, maka tidak ada hukum. Nah, ini adalah kaidah fikih yang berkaitan dengan illah. Illah itu adalah alasan atau sebab adanya suatu hukum, atau penentu adanya suatu hukum. Ini nanti dibahas di panjang lebar dalam permasalahan qiyas. Karena apabila kita ingin mengkiaskan antara far' dengan asal, maka harus ada illah yang menggabungkan antara keduanya. Contoh, menendang orang tua, ini enggak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Menendang orang tua, menjingkang itu enggak ada larangan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Lantas kita katakan ini haram, menendang orang tua ini haram. Alasannya apa? Ilahnya apa?
Ilahnya adalah menyakiti, idza menyakiti. Karena sebagaimana di dalam Al-Qur'an dilarang mengatakan cis, fala taqul lahuma uff. Ini ilahnya apa? Menyakiti. Sehingga apa? Sehingga adanya hukum haram menendang orang tua itu karena ada ilah menyakiti. Kalau sekiranya biasa-biasa saja di apa namanya di kampung kami, kalau nendang jingkang orang tua dianggap main-main, nggak ada perasaan sakit hati orang tua, maka berarti tidak ada keharaman. Kenapa? Karena ilahnya tidak ada. Di mana ada ilah, maka di situ ada hukum. Tidak ada ilah, maka tidak ada hukum. Contoh yang lain, tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang jual beli ketika adzan kedua di hari Jumat. Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah." Bersegeralah menuju ke masjid mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang dilarang adalah jual beli. Ya kan, yang dilarang adalah jual beli. Ilah larangannya adalah menghalangi sholat Jumat. Kalau dibiarkan jual beli tersebut, banyak orang beli, dia akan tersibukkan. Sehingga apa? Sehingga bisa luput Jumatan baginya. Maka ini dilarang karena ilahnya apa? Menghalangi dari sholat Jumat. Nah, maka nanti dikiaskan, disamakan dengan hal-hal yang menghalangi. Main bola, main game, kemudian meeting dan yang lainnya. Di saat apa? Di saat adzan kedua sudah berkumandang. Nggak boleh. Kalau adzan pertama masih boleh. Karena apa? Karena ilahnya sama, yaitu dapat menghalangi seorang melaksanakan sholat Jumat. Nah, demikian kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.